Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Fatih Rahma Sabila dengan nomor NIM 081, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Sains Al-Quran. Video ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Pada video kali ini, saya akan menceritakan secara singkat sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah melewati beberapa periode perkembangan ejaan yang signifikan sejak awal abad ke-20 hingga hari ini. Berikut adalah ringkasan singkat tentang evaluasi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophusen dimulai dari 1901 hingga 1947. Ejaan Van Ophusen adalah ejaan pertama yang ditetapkan untuk bahasa Indonesia. Disebut demikian karena dirancang oleh Carolus Van Ophusen, seorang ahli linguistik Belanda. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Ejaan ini berlangsung hingga tahun 1947. Yang kedua ialah ejaan Republik atau ejaan Suwandi sejak tahun 1947 hingga 1956. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah melakukan revisi atau ejaan Van Ophusen. Hasilnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1947. Perubahan ini mencoba meningkatkan kesederhanaan dan keterpaduan dalam penulisan bahasa Indonesia. Yang ketiga ialah ejaan pembaharuan, dimulai sejak tahun 1956 hingga 1961. Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954 membahas perluasan dan penyempurnaan ejaan. Akibatnya, ejaan pembaharuan diperkenalkan. Meskipun direncanakan, implementasinya tertunda karena adanya huruf-huruf baru yang kurang praktis. Yang keempat ialah ejaan Melindo sejak tahun 1961 hingga 1967. Revisi berikutnya adalah ejaan Melindo yang dicetuskan pada tahun 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Tujuan utamanya adalah mempermudah penulisan kata-kata yang sulit. Sayangnya, rencana ini gagal karena konflik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962. Yang kelima ialah ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang disingkat dengan LBK sejak tahun 1967 hingga 1972. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mengeluarkan ejaan baru pada tahun 1967. Ini merupakan lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak berhasil diimplementasikan sebelumnya. Selanjutnya ialah yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang disingkat dengan EYD pada tahun 1972 hingga 2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diresmikan pada tanggal 23 Mei 1972. EYD menggantikan ejaan Suwandi dan mengalami dua kali perbaikan besar, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. EYD dinobatkan sebagai ejaan standar yang efektif dan efisien bagi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketujuh ialah ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pemerintahan terus memperbaiki ejaan bahasa Indonesia melalui ragam pengembangan dan pembinaan bahasa. Pada tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan EBI diresmikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. EBI ini didesain untuk memberikan fleksibilitas dan keseimbangan dalam penulisan bahasa Indonesia. Demikianlah ringkasan